Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Stay Up pada pertemuan hari ini, pertemuan kelima ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Oke, seperti biasa untuk pengabdian disiapkan masing-masing. Kemudian untuk materi ya, saya share di Classroom, silakan bisa dipergunakan untuk pembelajaran dan apa-apa. Ini perubahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sampai Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk pertemuan ke-6 mata kuliah e-bisnis dan e-commerce.
Sebelumnya saya ucapkan kembali ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin untuk yang melaksanakan ibadah puasa dan lebaran ya, untuk yang muslim. Semoga baik-baik saja ya dalam lebaran ini dan bisa dipertemukan di puasa maupun lebaran tahun yang akan datang. Oke, seperti biasa ya, silahkan absensi di jakal masing-masing. Kemudian untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan boleh diakses ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai company centric B2B ya, business to business dan kolaboratif commerce. Oke, apa itu company centric? Silakan disimak bareng ya. Akan kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini ya, untuk mempersingkat waktu. Untuk pembahasannya nanti adalah konsep, karakteristik dan model pada B2B ya. Kemudian ada kolaboratif commerce yang sub yang kedua ya, yang akan kita bahas, yaitu ada dua sub tadi ya. Kita perlu tahu apa itu business to business atau B2B dalam e-commerce. B2B ini adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik ya, seperti halnya yang lain sebenarnya ya. Jadi antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya, jadi antara pebisnis dan pebisnis. Kalau kemarin yang sudah saya singgung sepertinya ada B2C ya, kalau itu pebisnis ke consumer langsung atau konsumen. Nah, konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Jadi intinya seperti halnya organisasi ya atau perusahaan sesama bisnis to bisnis. Kemudian kalau kita contohkan mungkin bisa kita lihat di suatu perusahaan memerlukan barang yang barang tersebut tidak hanya satu biji misalkan. Katakan sebuah pabrik sepeda motor, mereka kan menggunakan vendor ya. Nah itu nanti masuknya B2B ya. Kenapa? Karena misalkan pabrik sepeda motor itu tidak semua memproduksi apa yang akan dirakit ya. Misalkan sebagai contohnya saja ban ya. Nah di sepeda motor A itu memerlukan ban dari vendor B misalkan. Nah itu namanya B2B ya. Nah itu saling membutuhkan, dan dalam artian itu adalah perusahaan dengan perusahaan atau bisnis to bisnis. Simpelnya seperti itu ya. Jadi bisa biar mudah dipahami. Kemudian kita ke konsep, karakteristik dan model B2B ya. Konsep B2B di sini transaksi bisnis dijalankan melalui internet, extranet, intranet atau jaringan intern perusahaan. Juga dikenal dengan sebagai B2B, electronic B2B atau electronic business to business ya. Nah, konsepnya memakai B2B ya dalam menjalankan bisnis tadi ya. Jadi sudah ada jaringan, ada jalurnya masing tersendiri, dan atau jaringan internnya internal di perusahaan itu nanti pengaksesannya dari si vendor atau bisnis atau pebisnis yang A dengan B tersebut sudah menggunakan intranet atau extranet, menyesuaikan di perusahaan tersebut ya. Jadi biasa disebut dengan B2B atau electronic B2B ya. Bisa dipahami ya. Untuk karakteristik bisnis to bisnis ini, yang pertama ada trading partner, yaitu pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan karena sudah mengenal ya. Maka pertukaran dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan, misalkan saling membutuhkannya, dalam artian kita memerlukan produk dari pebisnis B, kita sebagai pebisnis A misalnya. Ini kan atas dasar kebutuhannya dan kepercayaan karena sudah saling kenal. Jadi kita tinggal
order kemudian akan dikirim oleh si perusahaan B. Nah, seperti itu ya. Itu namanya trading partner ya, karena sudah saling percaya ya, dan sudah kenal intinya ya. Pertukaran data dilakukan secara berulang dan berkala dengan format yang telah disepakati. Jadi service yang dipergunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula. Jadi berkesinambungan. Jadi kita tinggal kalau sudah kita membuat sebuah format ya, format pemesanan, misalkan pemesanan per harinya 1000 misalkan, 1000 item atau 1000 piece misalkan ya, satu item 1000 piece, dan itu sudah ada formatnya. Kita tinggal satu order ya, kita pesan nanti akan dikirim secara otomatis, atau karena sudah menggunakan jasa servis tadi ya, menggunakan standar yang sama sesuai dengan format yang pertama. Nah, jika ada perubahan bisa disesuaikan nantinya. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Jadi sudah saling percaya ya intinya. Model B2B di sini ada, kita lihat di sini penjualan produk atau jasa antar perusahaan atau antar badan bisnis misalkan ya. Jadi di distributor dan retailer ini memberikan ke consumer ya. Consumer di sini kita ke corporation, baru ke supplier ya. Nah, di sini sudah ada interaksi yang namanya B2B tadi ya. Karena di sini kalau B2C itu distributor dia ke consumer. Kalau B2B dia langsung ke korporasi atau organisasi atau perusahaan. Seperti itu ya. Nah, sedangkan consumer ke korporasi itu namanya B2C juga, karena bisnis dengan consumer langsung. Nah, setelah distributor ini ke korporasi atau sesama dengan perusahaan, itu barulah kita akan ke supplier ya, yang mensuplai atau pengiriman misalkan. Nah, ini model B2B nya seperti ini, model bisnis B2B, penjualan produk atau jasa misalkan sebagai contoh saja. Dan kolaboratif commerce, e-commerce didefinisikan sebagai hubungan komersil atas suatu kerangka kolaboratif untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan, hubungan pelanggan, dan pengatur batasan-batasan yang berhubungan dengan perusahaan. Perdagangan kolaboratif commerce atau C-commerce ini terdiri atas aktivitas antar mitra bisnis bersama-sama di dalam perencanaan, perancangan, pengembangan, managing, dan meneliti produk dan jasa. Nah, ini kolaborasi ya. Kolaborasi dalam e-commerce itu namanya C-commerce ya. Jadi maksudnya adalah hubungan komersil yang atas suatu kerangka kolaboratif untuk mengintegrasikan proses bisnis di perusahaan ya, hubungan pelanggan, dan mengatur batasnya berhubungan dengan perusahaan. Nah, seperti itu dalam perdagangan kolaboratif commerce atau C-commerce ya. Kolaborasi bisnis misalnya bisa dibangun antara suatu perusahaan dengan perusahaan supplier. Nah, ini kolaboratif namanya ya, kolaborasi antara perusahaan dengan perusahaan dan supplier. Nah, perusahaan-perusahaan jasa angkutan, perusahaan jasa periklanan misalnya ya, ada distributor dan lain sebagainya. Artinya jalinan kolaborasi bisa dibangun dari semua pemain usaha yang terlibat dalam satu rantai bisnis. Jadi kolaborasi ini tidak hanya B2B, pebisnis dengan pebisnis ya, karena di sini juga melibatkan supplier ya, sebagai distributor juga dia terlibat. Kolaborasi juga bisa dibangun antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam memproduksi produk sejenis atau melayani layanan yang sejenis. Nah, ini sama ya, misalkan sesama perusahaan minuman misalkan ya. Nah, itu bisa berkolaborasi ya, dengan produk yang sejenis dan melayani layanannya sejenis, nanti bisa berkolaborasi.
Untuk apa? Misalkan menjaga sebuah nama ya. Kalau kita produksinya kekurangan kemudian kita membutuhkan barang dengan cepat, kan kita sudah berkolaborasi dengan perusahaan yang sejenis. Kita tinggal ambil saja, nanti bisa di apa namanya, kolaborasi tadi ya, bisa digunakan menggunakan produk dari perusahaan yang sejenis tadi. Nah, itu manfaat daripada kolaborasi antar perusahaan. Nah, ini ada contoh juga sama di antara perusahaan-perusahaan tas kulit, perusahaan-perusahaan sepatu, perusahaan-perusahaan buku, dan lain-lainnya. Banyak ya. Nah, silahkan nanti bisa dikembangkan untuk materi yang dari saya ya mengenai kolaboratif commerce. Sesuai definisinya, dalam si commerce ini proses-proses bisnis dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat saling berhubungan karena terintegrasi melalui kolaboratif framework tadi ya, karena sudah berkolaborasi ada frameworknya. Nah, melalui framework ini pula konsumen dapat menghubungi kolaboratif bisnis proses. Dengan apa? Melalui cara yang sederhana tanpa harus mengetahui bagaimana kolaboratif bisnis proses tersebut terjadi. Jadi dapat menghubungi langsung ya di kolaboratif untuk para konsumen ya. Tanpa mereka harus tahu prosesnya gimana sih. Nah, yang terpenting kita sudah mendapatkan produk apa yang kita mau, seperti itu. Konsep e-commerce diimplementasi melalui 3 tahapan ya. Yang pertama adalah web enabled e-commerce, ada web integrated e-commerce, kemudian yang ketiga adalah web service enabled e-commerce. Nah, di sini ya pentahapan dari e-commerce tadi ya, ada enabled e-commerce, integrated e-commerce, kemudian web service enabled e-commerce, single enabled proses ya, strategi integrated proses, kemudian multidimensional proses. Nah, ini pentahapan daripada e-commerce tersebut mengenai kolaboratif commerce ya. Tahap yang pertama ditandai oleh beberapa ciri di bawah ini. E-commerce yang bersifat web enable, ya, jadi kita bisa terlihat bisa berinteraksi. Yang kemudian satu proses bisnis melalui internet yang memungkinkan partner dagang mengakses data internal tertentu. Jadi kita bisa mengakses data-data ya. Jadi enable ya. Jadi tidak privat ya, tidak disable. Kemudian web yang mempresentasikan data, penghematan hanya pada labor cost. Itu adalah tahap yang pertama ya. Nah, di sini kita lihat tahap pertama dari e-commerce ya, data internalnya, kemudian bisnis proses. Di sini ada web, ini adalah pengguna atau daripada konsumen, di sini internet. Jadi dia bisa mengakses data di pebisnis atau e-commerce atau e-commerce tadi ya. Nah, itu ada ya model yang seperti ini. Nah, ini adalah tahap pertama daripada e-commerce. Nah, pada tahap kedua, buyer, seller, dan supplier disatukan melalui web portal yang memungkinkan mereka saling bertukaran barang dan jasa. Nah, setiap perusahaan dapat melakukan konfigurasi ulang untuk melakukan leverage, untuk memperkuat posisi menjual dan mengeliminasi biaya broker. Nah, seperti itu ya. Itu tahap kedua. Jadi semua antara penjual, pembeli, dan suppliernya itu disatukan dalam satu web ya. Jadi bisa saling berinteraksi, bisa bertukar barang dan jasa. Tahap yang kedua tersebut penggambarannya seperti ini. Nah, ini ya, bisnis proses, data internal, dan ini saling bisa bertukaran barang dan jasa di dalam satu web di portal ya. Tahap selanjutnya, e-commerce dibangun berbasis web service. Nah, web service ini akan menjadi inti dari integration engine. Proses bisnis yang diintegrasikan disebutkan sebagai web service. E-commerce nantinya akan merupakan kesatuan atau kombinasi dari web service yang dapat di plug and play atau PNP secara mudah. Ini menggunakan web service ya. Integrasi daripada engine di dalam e-commerce nanti, proses bisnisnya diintegrasikan dengan diwujudkan web service. Kita lihat penggambarannya seperti ini ya. Web service enable e-commerce. Ini ada web service,
data internalnya ya. Ini tahap ketiga daripada kolaboratif CAMES atau SICAMES. Arsitektur SICAMES, arsitektur sistem untuk SICAMES tahap ketiga harus dapat mengakomodasi beberapa natur yang dimiliki oleh kolaborasi dalam dunia usaha. Beberapa diantaranya adalah proses bisnis, atau secara umum sistem bisnis dari satu perusahaan cenderung berbeda dengan perusahaan lainnya, termasuk platform sistemnya. Sudah pasti ya, kebanyakan seperti itu, walaupun ada beberapa yang mirip. Nah, proses bisnis nantinya berubah sesuai tuntutan perubahan dan lingkungan bisnis itu sendiri. Kolaborasi bersifat dinamis. Suatu perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain silih berganti. Nah, ini bisa berubah-ubah ya, dinamis. Kalau statis kan hanya itu-itu saja ya. Kalau di sini di SICAMES itu bisa berubah-ubah atau bersifat dinamis dalam kolaborasi tadi. Hal itu berarti bahwa sistem solusinya harus merupakan sistem dengan karakteristik sebagai berikut. Sistem harus merupakan kumpulan dari blok-blok servis yang dapat dipasang, dicopot, dan disusun ulang secara mudah. Kenapa? Karena misalkan kita berkolaborasi pebisnis atau tadi ya kita contohkan saja ada pebisnis A, B, C misalkan. Nah, pada saat perusahaan C tersebut keluar tidak berkolaborasi dengan kita, misalkan diganti dengan perusahaan D tadi. Nah, nanti tentunya akan merubah di dalam sistem servisnya. Nah, kenapa? Tentunya kan datanya juga berbeda, kemudian produknya mungkin juga berbeda atau labelnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud sistem harus merupakan kumpulan servis yang dapat dipasang, dicopot. Nah, itu dengan mudah ya, disusun ulang secara mudah, karena kita bisa seperti tadi saya katakan bersifat dinamis ya. Kita harus PNP tadi bisa dipasang, dicopot, dan disusun ulang secara mudah. Jangan yang ribet-ribet di blok-blok servisnya tadi. Seperti itu ya. Kemudian prinsip enkapsulasi harus dipakai dalam membuat blok servis. Artinya kerumitan proses tidak transparan oleh yang memanfaatkan blok servis. Yang terlihat adalah apa yang dapat dilakukan oleh servis dan bagaimana memperolehnya. Nah, ini yang terpenting ya, karena kita dalam berkolaborasi itu dibuat servisnya semudah mungkin, yang terlihat ya, dapat dilakukan dengan sebagaimana memperolehnya, tidak ada kerumitan ya. Semuanya transparan karena kita dalam hal ini di dalam servis atau di webnya itu bersifat kolaboratif ya. Ini yang transparan dan mudah digunakan. Perubahan atas blok servis sebagai akibat dari perubahan proses bisnis dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa menyebabkan sistem secara keseluruhan break. Nah, ini ya yang terpenting juga dalam membangun sebuah web service tadi. Itu pada saat kita merubah, katakan seperti yang tadi saya katakan, kolaborasi antara ABC, kemudian pihak C keluar dan ada pengganti dari pihak D. Itu kalau pada saat kita merubah itu yang diharapkan dilakukan dengan mudah dan cepat ya, tanpa menyebabkan sistem break ya, karena sistem harus selalu on pada saat kita ada transaksi ya. Pada saat kita merubah itu pun tidak mengganggu untuk aktivitas di pebisnis dalam kolaboratif CAMES tadi ya. Nah, seperti itu ya. Blok service dapat terhubung ke blok service lainnya menggunakan format pertukaran data yang standar. Juga diperlukan seperti itu. Sistem berbasis web service merupakan sistem yang cocok bagi SICAMES karena memiliki karakteristik yang dipersyaratkan, terutama bahwa sistem merupakan kumpulan dari web service yang memiliki interkoneksi yang bersifat loosely coupled. Nah, ini berarti perubahan susunan web service dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, loosely coupled ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, mudah dirubah, mudah diatur kembali PNP ya. Jangan sampai mempengaruhi sistem untuk pada saat kita merubah itu, jangan sampai sistemnya break ya, tetap jalan seperti itu. Nah, untuk mewujudkan SICAMES maka harus dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Setiap perusahaan harus menetapkan proses-proses bisnis yang akan di-provide sebagai web service dan kemudian mendefinisikan web service-nya. Nah, prosesnya seperti apa untuk dari pihak A, pihak B itu harus mudah di-provide ya. Nah, setiap perusahaan mempublikasikan atau mendaftarkan web service-nya pada semacam directory web service. Nanti bisa kalian pelajari lebih dalam ya, kolaboratif e-commerce itu seperti apa. Misalkan kalian berbisnis online di e-commerce, kemudian mau berkolaborasi dengan pebisnis lain, misalkan dengan produk yang sejenis, apa sarannya bagi kalian yang sudah melakukan atau menjadi pelaku sebuah e-commerce, silahkan ya dicoba. Atau bisa karena yang tidak melakukan bisnis e-commerce bisa mempelajari lebih lanjut ya, silahkan dikembangkan materi yang dari saya. Setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan atau melakukan koneksi dengan web service harus mencarinya di directory web service dan mempelajari dokumen deskripsi web service-nya. Ini misalkan mau melakukan koneksi ya, ini ada caranya mencari directory di web service-nya, kemudian mempelajari dokumen deskripsi daripada web service-nya. Seperti itu mengenai kolaboratif commerce ya. Oke, selesai ya untuk hari ini. Saya rasa cukup mengenai pembahasan pertemuan ke-6 tadi, company centric B2B dan kolaboratif commerce. Oh maaf, ini judulnya salah ya. Oke. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan di kolom komentar atau ke kontak saya langsung ya mengenai company centric B2B ataupun kolaboratif commerce ya. Pembahasan untuk pertemuan kelima kali ini ya. Oke, itu saja ya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami ya, bisa diimplementasikan bagi para pelaku e-commerce atau e-bisnis dalam e-commerce ya. Mungkin bisa menjadi suatu tambahan pengetahuan. Terima kasih yang sudah hadir untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.